Welcome to podcast Urusan Kantor by Easy Helps, tempat aku, kamu, dan kita ngomongin business management dan legal compliance, serta lika-liku yang terjadi di sekitarnya. Masih bersama aku, Lisa Carla dari PT Easy Helps Multi Solusindo. Dan spesialnya untuk episode kali ini, aku akan mengajak tim dari Easy Help. Halo. Halo. Kenalan diri dulu dong. Perkenalkan, nama saya Hugo Fernando Felix. Saya Project Assistant di Legal and Compliance di PT Easy Helps. Wah, hai. Jangan tegang-tegang. Agak tegang ya. Malum, baru pertama kali. Baru pertama kali. Makanya kenapa spesial, karena kita pertama kali nih ngundang Hugo semenjak join di Easy Help untuk kita ngobrol urusan kantor kali ini. Oke. Nah, aku mau tanya nih ya sama Easy Friends. Kita nyebutnya Easy Friends loh. Oh, Easy Friends ya kalau di sini. Siap. Nih, pernah gak sih ya Easy Friends itu posting boarding pass di story sosial media ya? Atau kalau abis belanja gitu ya kan mau ya agak flexing terus upload tuh struk belanjaannya gitu ya, karena udah berhasil belanja wishlist ya, posting deh tuh di story sosial media teman-teman. Atau nih yang lagi happening nih, check in lokasi kamu di sosial media, kamu lagi di kafe atau di mana, posting deh di story-nya. Nah, pernah? Ya, sekali. Mungkin aja Easy Friends pernah. Nah, tapi kalian sadar gak sih kalau hal-hal yang seperti tadi tuh ya, itu bisa jadi ladang emas buat orang-orang yang iseng atau bisa jadi berbuat jahat. Nah, hari ini kita akan bahas topik tentang data pribadi antara privacy dan oversharing. Kenapa sih kita suka bagi-bagi data pribadi tanpa sadar gitu ya? Dan gimana caranya supaya kita bisa tetap eksis di sosial media tanpa kita membuka rumah kita selebar-lebarnya ke dunia digital. Nah, kita juga akan bahas, mungkin juga ada pengalaman dari Hugo dan juga gimana sih cara-caranya biar kita tidak oversharing. Nah, stay tune di sini ya. Pernah gak sih kita posting hal-hal yang sifatnya pribadi gitu kan di sosial media kita, kayak story liburan atau misalnya kita lagi naik ojek online gitu, kita posting tuh ini udah nyampe gitu kan, kita posting gitu ya. Atau mungkin kita lagi email, suka tuh ya lagi kerja terus kita foto. Itu wajib itu. Iya kan, biar kelihatan sibuk. Iya. Ya. Sadar gak sih, bisa jadi ketika kita posting hal-hal tersebut ya, itu ada data-data pribadi yang bisa jadi ke-capture tuh. Ya, bisa jadi ada nomor telepon, bisa jadi ada data klien, atau nama kita sendiri, atau mungkin ada ya data-data pribadi yang sebenarnya nggak boleh di-sharing gitu kan, dan bisa dipakai untuk ya hal-hal yang tadi tuh yang bisa jadi hal iseng gitu. Kalau dari, nah aku mau tanya nih, kalau dari Hugo tuh pernah gak sih kamu atau ya orang sekitar kamu yang punya pengalaman yang seperti itu? Jujur ya, kalau aku sih pernah Kak, pernah. Jadi ini tapi pertama 2 kali lah paling parah tuh, 2 kali. Jadi aku pertama kali waktu pertama kali punya adanya Instagram tuh 2000 berapa ya, 15. Lagi ya udah lama ya, lagi pening, udah lama nih gak pernah terbang nih sama keluarga. Nah, abis itu lagi buat terbang sama papa mama kan ada boarding pass-nya tuh. Oh iya. Ya, ada boarding pass-nya, foto lah. Asik. Nah, berempat kan kami berangkat, empat-empatnya foto dijejerin ya. Berangkat dulu ya ke Medan loh, kita ke Medan. Berangkat dulu ya ke Medan, bye-bye Jakarta gitu. Itulah sekali tuh. Nah, yang kedua ya kalau real time-nya pernah sekali juga lagi nongkrong. Kita lagi nongkrong sama teman-teman dan memang juga lagi buka laptop. Nah, tapi memang waktu itu ya laptopnya masih aman ya, tertutup, nggak buka apa-apa. Cuman real time aku lagi main sama teman-teman nongkrong, langsung aja update aja aku lagi di mana gitu. Oke, terus setelah itu kamu sempat ada ternyata yang hubungi kok ada data-data yang pribadi, boarding pass-nya waktu itu tuh kelihatan dong. Kelihatan semua. Namanya kita masih SMA ya Kak. Iya kan? Waktu masih SMA itu setelah itu langsung agak kayak nyesel-nyesel dikit lah. Semoga aja nggak
kebuka-buka lah data saya gitu ya kan, Nah, data aku Kak. itu masih aman. Ya kadang tuh beberapa kali tuh ya sempat muncul lah ya di sosial Iya. media gara-gara seperti itu kan posting hal ini terjadi. Sekarang ini tuh ya sudah ada undang-undangnya, ya kan. Nah makanya kali ini kita mau share lagi ke Easy Friends mengenai pentingnya kita aware dengan data pribadi yang mungkin kita bisa jadi keselip kita share di sosial media kita. Nah kita mau sama apa? Kita mau samain definisi dulu apa sih itu ya data pribadi dan apa sih yang dilindungin. Nah makanya nih kali ini aku mengajak Hugo supaya lebih, aku pun juga lebih paham, Easy Friends juga lebih paham. Boleh Hugo, boleh, jelasin ke kita-kita nih ya, data pribadi itu apa sih? Terus apa sih yang dilindungin undang-undang nomor berapa? Nah, jangan saya yang Mhm. jelasin, Hugo. Siap. Iya. Ya gitu Kak. Jadi Mhm, memang, Indonesia ini udah mhm. ngeluarin undang-undang mengenai perlindungan data pribadi. Oke. Nah, itu undang-undangnya itu ada di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Mmm, Nah, di undang-undang tersebut juga ada menjelaskan mengenai apa sih definisinya Pak, data pribadi itu? emang data pribadi ada berapa? Ada 2 Oh, Kak. oke oke, Nah, lanjut. sebelumnya aku jelasin dulu ya. Boleh. Definisinya data pribadi itu menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yaitu adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik Mhm. ataupun non elektronik, Oke, jadi gitu. semuanya melekat dengan disidentifikasi orang itu masuk dengan data Data pribadi. pribadi. Oke, Nah, seperti yang tadi aku aku tanya? bilang Ah, heeh, yang Kakak tanya, ada berapa sih data mhm, pribadi? Data pribadi itu ada 2. mhm, Nah, itu tuh dibagi 2, yaitu yang pertama ada bersifat umum. mhm, Nah, bersifat umum tuh contohnya apa itu? seperti nama, Oke, jenis kelamin, mhm, kewarganegaraan, mhm, agama, mhm. status perkawinan, yang ada di KTP itu loh, Oh, Kak. yang ada di KTP itu Nah, masuk umum? Data umum. pribadinya bersifat umum? Iya, Oke, itu termasuk umum. mhm, Nah, yang kedua itu ada data pribadi yang bersifat spesifik. spesifik. Nah, itu ada Spesifik. data dan informasi kesehatan, misalnya riwayat medis Kakak tuh. Oh, Itu iya. kan nggak boleh disebar-sebarin dong. Ah, iya 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 iya, misalnya, Heeh, "Iya habis berobat nih," gitu kan heeh, posting, nggak betul. Iya, boleh. nggak boleh, itu Oke, nggak boleh diposting karena oh, menyangkut soal medis atau, oke, kesehatan Kakak, kesehatan. heeh. Lalu apa lagi yang spesifik? Yang kedua ada biometrik, sidik jari Mmm, sidik jari, pemindaian wajah. loh banyak loh? Iya, itu Oh, nggak boleh sembarangan? sembarangan juga, heeh. Oh, iya iya Yang iya. ketiga Heeh, ada data genetika, kayak? DNA Oke, DNA. mhm. Nah, yang selanjutnya itu ada catatan kejahatan. Wah, kalau ada Kakak ada melakukan kejahatan nggak? S ya kayak SKCK gitu? Enggak? Bukan Ya, ya? seperti itu Oh, SKCK. jadi apa namanya, nggak boleh lah ya kita, share gitu ya, Iya. "Iya nih gue, bebas," atau atau nggak pernah buat jahat gitu Iya, ya. jangan itu nggak boleh Dosa tuh, SKCK cukup buat diri kita dan sendiri sendiri. aja dan Minta aja ke keperluan polisi ya kan. heeh. Terus ada Oh, lagi Kak, heeh, data anak. Itu juga kalau udah yang berkeluarga, data mhm. anak itu termasuk tidak boleh disebarluaskan Oh, menurut kenapa? undang-undang, Oh, oke oke oke. Jadi gitu. lebih lanjutnya lagi bisa detailnya di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. 22, iya. Oke oke. Nah, terakhir Kak, Mmm, data rekening Kakak. loh? Wah, data keuangan Oh, pribadi itu nggak boleh heeh, juga tuh Kak. Nomor rekening itu harus kalau emang tertentu, data rekening semua rekening koran, itu mhm. jangan sampai tersebar juga. Itu termasuk dalam Oh, daftar, data data pribadi yang pribadi. bersifat spesifik, Memang gitu. berarti kita harus aware banget ya, jadi Iya. nggak bisa, "Minta dong kirimin nomor rekeningnya." Harus hati-hati Harus gitu. hati-hati, Oh, ya ya ya, oke oke. gitu. Nah oh ya, oke, aku pun juga makin tahu ya ternyata Iya, memang data pribadi itu nggak cuma sekedar nama, umur, agama aja gitu ya, sampai sedetail itu, rekam medis ya, sampai mhm, nomor rekening itu betul. harus kita jaga dan nggak boleh sembarangan kita Iya bagi ke pihak lain iya, gitu ya. Nah, eee, tapi aku masih suka melihat loh, eee, ya akun-akun teman-teman yang lain gitu kan suka, ya inilah ya, posting gitu-gitu ya. Nah, dari Hugo sendiri pernah gak sih, ada nih yang akhirnya
karena karena oversharing itu ya kena deh gitu. Ini lucu ya Kak, lucu banget. Boleh ketawa dulu guys. Lucu banget. Jadi kita kan pernah besar lewat marketplace ya, toko oren, hijau dan kawan-kawan ya. Nah kemarin aku sempet mesen dari toko oren. Nah setiap abis mesen toko oren, pasti kan dia minta review kan? Iya. Ya ngasih nilai lah. Di aplikasinya dong? Di aplikasinya ngasih nilai. Terus juga ada beberapa toko yang harus nge-video unboxing. Oh iya, video unboxing. Nah di situ karena niatnya mau mereview sekaligus dengan ngirim foto produknya, unboxingnya, sekaligus unboxingnya, video unboxingnya, ku kirim kemarin, ku kirim sudah nggak lama berselang 3 hari kemudian tiba-tiba ada nelfon Kak, ada yang WA, tapi tiba-tiba WA dulu nih, WA dulu, halo gitu, habis itu langsung nelfon, belum dibalas. Nggak kuangkat lah, orang pagi-pagi kita mau siap-siap bekerja, mau ini. Nah, terus gak kuangkat, ku miss call balik. Ku miss call balik langsung diangkat. Halo, betul dengan Bapak Hugo Fernando Felix, langsung lengkap gitu, ya? Lengkap. Saya kaget. Nah, di WA kan Kak. Terus fotonya profilnya kupikir orang bener kali ini, orang toko oren bener kali ini ya. Kira gue angkat, iya Pak, kenapa? Betul dengan saya sendiri, saya bilang gitu. Nah, terus, dia ngomong cepat sekali Kak. Saya, Bapak melakukan ini, kenceng banget ngomongnya. Kaget lah. Pak, mohon maaf Pak, bisa nggak sih ngomongnya pelan-pelan gitu? Oh iya Pak, mohon maaf. Jadi Bapak telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oh, dia mention. Dimention Kak, dimension. Nah, berdasarkan kebijakan dari perusahaan kami, Bapak harus segera menghapus review Bapak karena di situ ada mengandung alamat Bapak, nomor telepon Bapak dan nama Bapak. Dibilang gitu. Terus? Nah, di situ emang benar, saya percaya. Oh iya ya. Saya cek langsung ku cek lah Kak. Oh iya kemarin ya. Iya ada nih. Alamat gue semua segala macam ada di dalam sini. Gitu kan. Nah, terus karena kayak gitu, langsung oh iya Pak, bentar saya hapus. Hapus lah Kak. Sudah aku hapus langsung ku hapus karena diingetin. Masih ikut nih ya. Iya. Nah, terus dia ngirim ada flyer gitu di WA. Ini Bapak lihat flyer yang saya kirim, di situ Bapak sudah melakukan pelanggaran ini, pelanggaran dari UU nomor 27, pelanggaran dari peraturan toko oren kami, dibilang gitu. Nah, terus habis itu kalau misalkan Bapak nggak segera menghapus, Bapak langsung kena denda kian kemarin berapa ya? 500 juta atau berapa gitu. Kok banyak sekali dendanya, saya kaget kan. Nah, ya udah, habis itu udah saya hapus. Ya Pak, sudah saya hapus. Ya Pak, kalau gitu Bapak saya tanya sekarang. Bapak punya pay letter atau pinjaman gitu? Nah, dari toko kami. Nah, terus habis itu dia bilang kayak gitu kan, Kak. Nah, langsung lah saya bilang, "Oh, nggak punya." Dia bilang gitu. "Nggak punya, Pak." Ngapain saya punya kayak gitu? Saya cukup belanja aja. Terus udah mulai mau mancing-mancing dia, Kak. Mancing-mancing untuk buka ini. Loh, Bapak tadi kok ngingetin saya, tiba-tiba Bapak nyuruh saya buka-buka produk Bapak. Iya Pak, ini buat inian KTP Bapak segala macam, ayo disiapin sekarang. Jadi dipaksa untuk menggunakan data pribadi saya juga. Di-share ke WA itu? Iya, di-share untuk WA dia. Jadi terjadilah penipuan ke diri saya. Oh iya, jadi kadang juga penipuan itu menggunakan undang-undang buat menjebak calon targetnya gitu ya. Iya. Dan kebetulan kena lah Hugo ya. Akhirnya enggak kan? Akhirnya saya karena langsung saya curiga, tersadar saya. Walaupun saya mengaku saya salah di situ. Saya aku mengakui salah lah, namanya udah melakukan data pribadi sendiri saya sebar kan. Ya udah tapi curiga kenapa dia nyuruh gue kayak gini nih gitu. Tapi sempat kirim nggak? Enggak sempat kirim KTP kan? Udah curiga duluan, nggak dikirim, saya pancing balik. Oh Bapak emang kok nelponnya kok lewat nomor pribadi gitu. Terus habis itu dia bilang, enggak Pak, ini gini. Ngomongnya kenceng banget.
makin lama makin kencang. Pak nggak usah buru-buru Pak, saya nggak kemana-mana, gue bilang gitu. Udahlah, pelanin dikit ngomongnya. Tiba-tiba saya dikatain, wah langsung gitu lah ngomong gitu dia. Langsung akhirnya Langsung dimatiin. Dia yang matiin. Dia matiin. Iya. Untunglah tersadar ya. Kalau enggak kejadiannya menjadi kisah nyata benar-benar ya sama Hugo ya kan. Ya jadi kadang nggak hanya kita oversharing, kadang kita sebenarnya nggak di-sharing ke sosial media ya, cuma kepintarannya scammer di luar sana tuh untuk mengambil data kita yang ada mungkin di aplikasi untuk menjebak kita. Nah, karena data ya kita nggak bisa mungkin juga ya di aplikasi pun kita kan ada data kita ya. Makin hati-hati nih ya. Tapi ya ini memang sudah jadi ya setidaknya ada kabar baik lah ya di negara kita kalau sekarang itu kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi. Ya, pokoknya tahun-tahun kebelakangan ini ya, apalagi 2025 ya, akhirnya tuh undang-undang perlindungan data pribadi kan sudah mulai di-share ke kita semua warga negara Indonesia. Nah, jadi seperti apa sih isinya dari undang-undang itu sendiri, Bu? Supaya Izifan sih makin aware gitu sama data pribadinya. Betul. Nah, jadi sebenarnya di dalam undang-undang perlindungan data pribadi ini, ya tadi kan UU nomor 27 tahun 2022, panjangan lah ya kalau ngomong gitu. UU PDP aja ya. Nah, gitu ya kan? UU PDP. UU PDP ini, dalam UU PDP ini sebenarnya dibahas mengenai selain definisi dan jenis-jenisnya, ada juga mengenai data pribadi itu tidak boleh diproses, dikumpulkan, disimpan ataupun disebarkan tanpa persetujuan dari si pemilik data. Gitu. Nah, contoh persetujuannya itu ada di pasal 20. Ayat 1 dan ayat 2 menegaskan bahwa pengendali data pribadi wajib memiliki dasar untuk memproses data tersebut. Dan salah satunya yaitu persetujuan yang sah secara eksplisit dari si subjek data pribadi. Subjek data pribadi itu artinya sih kita sendiri yang punya. Dan eksplisit itu berarti setidaknya tertulis ya. Ya, maupun ya checklist ya, ataupun ya pokoknya harus eksplisit ya. Betul sekali. Nah, jadi selain itu juga si pengendali ini atau si yang mau kita berikan itu harus memiliki kewajiban untuk mengumpulkan datanya secara transparan. Nah, jadi harus tahu untuk apa data itu diminta. Ya, betul. Gitu ya. Jadi secara transparan, terus spesifik, sah secara hukum, dan juga secara terbatas. Jadi nggak boleh semuanya diminta dari data pribadi kita. Hanya sesuai yang dibutuhkan aja. Sesuai yang dibutuhkan Jadi aja. misalkan kita mau buka rekening ya, nggak semua dari alamat semua sampai nama anak semua nggak perlu ya gitu kan. Betul. Hanya yang detail yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan saja dari contohnya dari bank itulah. Nah, gitu. Nah, selain itu di dalam UU PDP ini kita punya hak untuk tahu siapa aja yang minta data kita gitu. Jadi dipakai sama siapa, tujuannya buat apa, kita punya hak untuk minta itu. Jadi menurut pasal 5 itu menjamin bahwa subjek data pribadi itu atau kita berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan, dan penggunaan data pribadi diri kita sendiri. Gitu. Dan itu secara eksplisit juga ya, harus betul. Dijelaskan si yang minta itu harus menjelaskan sama kita. Gitu. Betul banget Kak. Yang lainnya? Ini kalau misalkan datanya bocor nih, gitu. Kalau misalkan datanya bocor, kita tahu datanya bocor itu ya? Kita nggak tahu, tapi kita harus dikasih tahu, harus diberikan pemberitahuan, dan kita bisa nuntut pertanggungjawaban. Kadang nggak ada yang ngasih tahu loh. Ya memang, itulah masih banyak kekurangannya terkadang dari undang-undang kita sendiri. Nah itu kalau kita sadar ya kita bisa, dan kalau kita sadar kita bisa tarik data kita nggak? Kalau kita misalkan diberitahukan, ya kita bisa misalkan contoh lah kita daftar nih ke salah satu platform. Ya, platform. Contoh lah platform inilah. Nah, setelah kita dapat pemberitahuan nih data kita bocor nih.
kan kita bisa langsung hapus data. Ya, kita bisa request dong, bisa minta kita ya. bisa request penghapusan akun. Gitu. Oke. Nah, ada juga kan itu tadi seperti minta pertanggungjawaban hukum. Bisa aja kita juga kalau misalkan datanya ini salah gunakan. Kita bisa menggugat ataupun minta ganti rugi ke platform tersebut gitu. Cukup detail juga ya untuk undang-undangnya. Oke. Ya, berarti ya cukup banyak juga yang diatur ya. Betul. Juga melindungi data pribadi kita. Oke, jadi selanjutnya ada gak sih tips-tips buat Easy Friends nih ya? Udah tahu nih undang-undangnya. Nah, tapi di kehidupan kita sehari-hari nih yang suka posting-posting di sosial media nih, ada gak sih tips dari Hugo? Oh, pasti sebenarnya bisa banyak hal yang harus dilakukan untuk menutupi data pribadi tersebut, Kak. Ada, pastinya ada. Pasti ada. Apalagi dengan perkembangan zaman yang makin maju ini loh, ya kan. Nah, menurut aku, yang pertama itu gunakan fitur blur atau disensor. Kayak gimana? Contoh, misalkan lah kita kayak yang kesalahan aku tadi ya. Boarding pass yang mengenai data kita sendiri, nama kita, keberangkatan kita kemana, dari mana ke mana, itu harus di blur. Oh, bisa ya jadi posting, tapi ya pokoknya bentukan boarding pass masih ada. Cuma nama-nama, kita tujuan kemana, bahkan ada barcode itu ya ditutup. Iya, harus ditutup. Di blur gitu ya. Barcode-nya juga harus ditutup. Kemudian dan kita juga bisa loh di sosial media kita membatasi siapa yang bisa lihat story kita. Ya kan? Iya benar juga, betul banget Kak. Mungkin yang kita pengen banget kita share gitu ya, hal-hal yang kita mau taruh di story kita atau di sosial media kita, tapi batasin aja. Bisa kok hanya untuk tertentu supaya nggak semuanya melihat data pribadi kita di situ. Iya betul. Betul ya sih. Nah, terus juga gak hanya mengenai kita lewat ngupload sesuatu ya. Tiba-tiba kita juga mendapatkan link yang nggak dikenal atau dari orang yang nggak dikenal, jangan diklik. Itu jangan pernah diklik tuh, mau dari SMS kalian, dari apapun itu, jangan pernah diklik, bahaya. Dan harus kalau misalkan memang kan kadang sekarang ya teman-teman kita yang menikah itu kalau kasih undangan pakai link loh. Oh iya juga ya. Iya. Ada namanya. Nah tapi kan biasanya kalau itu yang mengundang udah jelas. Iya. Handphone dari teman-teman kita gitu kan. Nah itu paling kita perlu konfirmasi. Iya. Ini benar kan dari dirimu? Oke, kalau benar baru diklik ya kan. Tapi kalau misalnya yang kita nggak tahu asal usulnya cuma dari nomor tertentu, kasih link, jangan sampai diklik. Iya, dan juga ya yang pastinya adalah jangan langsung diposting. Ketika kita mau taruh, cek dulu apakah sudah detail-detail itu di blur dan dihapus sebelum kita posting. Cek dulu sebelum kita posting, ya. Cari tahu apa yang ada di situ, pastikan aman, baru klik. Gitu ya. Ya ini beberapa tips yang semoga sih Easy Friends kedepannya ya bisa lebih aware lagi mengenai apa yang kamu posting. Well, dari tips-tips yang udah kita bagi ke Easy Friends dan juga tadi ya Hugo, thank you juga udah sedikit menjelaskan apa itu isi dari UU PDP. Nah, kesimpulannya yang kita bisa dapat di episode kita kali ini, nah zaman semakin cepat semakin maju nih, segala teknologi semakin berkembang. Nah, apa aja Easy Friends itu harus hati-hati, gak boleh sembarangan untuk men-share data ya ataupun oversharing data-data kita. Karena kejahatan bukan karena mereka mau, tapi bisa jadi karena ada celahnya. Wih, keren banget tuh. Kok ada kocar ini ya. Kata-kata hari ini ya. Oke, nah gimana nih? Easy Friends udah mulai aware kan ya, hati-hati ke depannya untuk menjaga data pribadi kita. Nah, tapi kalau misalnya Easy Friends dari luar sana punya topik lagi yang lebih menarik ya, atau topik-topik lainnya bisa kita bahas di podcast Urusan Kantor, boleh banget share ke kita supaya kita bisa bahas di sini. Mungkin bisa dengan Hugo lagi kita bahas mengenai hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Boleh banget share di YouTube kita. Kita punya YouTube.
Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan juga selain itu kita punya sosial media. Sosial media kita di Instagram kita, boleh DM kita. Di mana Instagram kita? Di mana? @easyhelps.id. Oke. Dan juga kita bisa baca-baca apa sih Easy Help. Nah, kita punya websitenya soalnya. Betul. Iya, kalau website tahu dong. Gimana? easyhelps.co.id. Oke, ya sekali lagi thank you ya Hugo, udah sempetin ngobrol hari ini mengenai undang-undang PDP, perlindungan data pribadi, dan gimana supaya tidak oversharing ya teman-teman semuanya. Dan sekali lagi aku ingetin, jangan lupa like, share, dan subscribe di channel kita, dan tunggu topik-topik menarik kita lainnya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Bye.